Coba dibayangin, ada pemerintahan yang kerjanya secepat dan seefisien perusahaan teknologi papan atas. Keren kan? Sebuah pemerintahan yang benar-benar dengerin warganya, terus bikin layanan bareng-bareng sama mereka, bukan cuma buat mereka. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas soal itu. Kita semua pasti pernah ngerasain kan, ngisi formulir yang, aduh nggak ada habisnya, nunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu cuma buat dapat satu stempel persetujuan. Rasanya tuh kayak kejebak di sistem dari zaman bahela. Dan ya, emang seringnya begitu. Tapi, gimana kalau saya bilang semua kerepotan itu nggak harus ada? Dan bahkan, ada satu negara yang udah berhasil nulis ulang semua aturannya. Mereka nggak cuma nambal sulap loh, mereka rombak total cara kerja pemerintahannya. Negara mana tuh? Jawabannya adalah Denmark. Menurut survei e-government PBB tahun 2020, mereka ini peringkat 1 dunia. Bayangin, ngalahin 192 negara lain dalam hal layanan digital dan pelibatan warganya. Jelas banget kan? Mereka pasti punya rahasia yang wajib kita kulik. Oke, ayo kita langsung bedah aja kisah sukses digitalnya Denmark ini. Kita bakal lihat gimana caranya mereka mengubah birokrasi yang ribet jadi sebuah model efisiensi digital yang diacungi jempol sama seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, gimana caranya? Apa mereka cuma jor-joran buang duit buat beli teknologi paling canggih? Atau jangan-jangan rahasianya itu sesuatu yang lebih fundamental? Sesuatu yang bahkan nggak bisa dibeli pakai uang? Dan disinilah kuncinya. Banyak orang mikir transformasi digital itu ya soal aplikasi baru, website keren, udah. Tapi Denmark ngebuktiin kalau rahasia sesungguhnya itu ada di perubahan mindset, perubahan budaya, dan filosofi tentang gimana pemerintah seharusnya memandang perannya dan juga warganya. Yuk, kita bongkar rahasia ini. Konsep utama di balik kesuksesan Denmark ini bisa diringkas dalam satu kata yang powerful banget, koproduksi. Jadi apa sih koproduksi itu? Gampangnya gini, ini adalah perubahan cara pikir yang radikal. Pemerintah nggak lagi cuma bikin layanan buat warganya di Menara Gading. Sebaliknya, mereka aktif ngebangun layanan itu bareng-bareng sama warganya, sama pebisnis, sama para ahli, dan komunitas di setiap tahapannya. Biar gampang, coba deh bayangin gini, aplikasi favorit kamu di HP kan terus-terusan diupdate jadi lebih baik berkat masukan dari kita, para penggunanya. Nah sekarang, bayangin kalau pemerintah pakai logika yang sama buat ngurusin pendaftaran usaha, layanan pajak, atau surat izin. Itulah inti dari koproduksi. Dan ini bukan cuma wacana loh, ini adalah sebuah proses yang benar-benar terstruktur, mulai dari perencanaan bareng, di mana semua pihak sepakat soal apa yang mau dikerjain, lanjut ke desain bareng, pengelolaannya bareng, sampai nanti evaluasinya juga bareng-bareng, buat ngelihat apa yang berhasil dan apa yang kurang. Jadi ini siklus kolaborasi dan perbaikan yang jalan terus. Oke, teorinya kedengaran keren ya, tapi prakteknya di lapangan di mana? Nah, sekarang mari kita lihat gimana Denmark mengubah konsep koproduksi ini jadi sebuah strategi nasional yang beneran jalan. Jadi, mereka menyerangnya dari berbagai sisi. Pertama, mereka bongkar tembok-tembok antar kementerian dengan bikin tim gabungan. Kedua, mereka pakai sistem pembiayaan bersama. Logikanya, kalau semua ikut urunan, pasti semua bakal komit. Dan yang paling penting, mereka ubah aturan hukumnya biar nggak ngehambat inovasi, malah justru mendorongnya. Nah, kutipan dari salah satu direktur di pemerintahan Denmark ini ngena banget. Ini bukan lagi soal pemerintah jadi klien dan swasta jadi vendor yang cuma ngerjain pesanan, tapi ini soal kemitraan sejati, di mana dua-duanya duduk bareng, mikir bareng, buat cari solusi terbaik. Oke, biar makin kebayang, kita kerucutkan ke satu studi kasus ya. Otoritas Bisnis Denmark atau DBA. Nah, lembaga ini contoh paling nyata dari transformasi yang lagi kita bahas. Perubahannya drastis banget. DBA ini berubah dari birokrasi yang lamban, kaku, fokus ke internal, pokoknya terjebak di masa lalu deh. Mereka jadi lembaga yang lincah, gesit, dan fokusnya ke pelanggan. Mereka berhenti nebak-nebak apa maunya para pebisnis dan mulai pakai data beneran untuk ngasih apa yang sebenarnya mereka butuhin. Terus hasilnya apa dong dari semua perubahan ini? Apakah kerja keras mereka ini benar-benar ada dampaknya buat warga dan pebisnis di Denmark? Jawabannya, wow, luar biasa. Dampaknya itu kerasa banget di 4 area utama. Dari sisi ekonomi, hemat uang dan waktu buat semua. Dari sisi administrasi, nggak ada lagi tuh yang namanya dilempar-lempar. Semuanya cukup lewat satu pintu digital. Dari sisi sosial, kepercayaan publik meroket. Dan yang paling penting buat pengusaha, urusan dokumen jauh lebih simpel. Jadi mereka bisa fokus ngurusin bisnisnya.
Coba deh kita fokus ke untungnya buat para pebisnis. Karena disinilah dampak transformasinya kelihatan paling gila. Coba bayangin ya, kamu punya ide bisnis keren, udah semangat banget mau mulai. Tapi kamu harus nunggu 2 bulan penuh cuma buat beresin urusan administrasi. Nah, itulah kenyataan pahit sebelum DBA ini berubah. Terus setelahnya, siap-siap kaget. Waktu rata-rata buat daftar perusahaan baru secara online yang tadinya 8 minggu, turun jadi cuma 3 menit. Iya, Anda nggak salah dengar, 3 menit. Itu bukan lagi perbaikan, itu namanya revolusi. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Denmark? Kenapa cerita ini penting? Dan bukan cuma sekedar kisah sukses satu negara kecil di Eropa sana. Nah, ini dia poin utamanya. Teknologi itu cuma alat, bukan solusi akhir. Keajaiban yang sebenarnya itu terjadi ketika pemerintah berhenti sok tahu nebak-nebak apa yang dibutuhin rakyatnya dan mulai membangun solusi bareng-bareng sama mereka. Jadi, ada 3 hal penting yang bisa kita catat. Pertama, bangun layanan itu bareng pengguna, bukan cuma buat pengguna. Kedua, kalau mau semua komit, ya investasinya harus bareng-bareng. Dan ketiga, fokus utamanya cuma satu. Gimana caranya bikin hidup masyarakat jadi lebih gampang? Nah, itulah resep rahasianya. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Coba ingat-ingat lagi deh, satu pengalaman paling nyebelin yang pernah Anda alami pas berurusan sama layanan pemerintah. Kalau seandainya nih, Anda bisa duduk satu ruangan sama orang yang bikin layanan itu, satu hal pertama apa yang bakal Anda minta mereka ubah? Kisah dari Denmark ini membuktikan kalau suara kita itu penting. Perubahan itu sangat mungkin terjadi dan dimulainya, ya dari kita.